Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, namun kasih setianya itu kekal untuk selama-lamanya. Dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat kasih karunia anugerah sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, supaya melalui ibadah ini kuasa-Mu yang bekerja. Kuasa ibadah kami percaya akan bekerja dan akan mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami boleh diubahkan semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Kami mau menyerahkan dalam tangan-Mu, dan biarlah juga kuasa-Mu yang bekerja akan memulihkan kehidupan anak-anak-Mu sekalian, supaya hidup kami boleh menjadi semakin baik di dalam Engkau, dan Engkau akan memulihkan juga kalau ada di antara kami yang sakit, supaya kuasa-Mu yang akan menyembuhkan Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memegang acara ibadah dari mula sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap dimanapun jemaat berada dan saudara semua dalam keadaan sehat, baik, sukacita, dan tetap semangat. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita, arahkan kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebentar yang akan kita dengar, karena setiap firman Tuhan disampaikan selalu memberikan kekuatan baru kepada kita, bahkan tuntunan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, saudara sekalian, barang siapa yang menabur akan kejahatan, maka ia akan menuai murka Tuhan. Taburlah yang baik saudara-saudara, maka kita akan menuai berkat daripada Tuhan. Andalkan Tuhan dan setialah. Yang menabur dalam kehidupan daging akan menuai kebinasaan, tetapi hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka kita akan menuai kehidupan yang kekal. Ada amin saudara? Memuliakan nama
cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami muliakan namamu Tuhan, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang kami boleh terima. Kami mau memuliakan namamu, kami mau membesarkan namamu. Engkau yang menjadi milik kami Tuhan, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami besarkan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, 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 haleluya.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami serahkan Bapa segala kemuliaan bagi Engkau. Inilah pujian kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan saat ini. Sebab itu kami mau memuliakan nama Tuhan dengan pujian-pujian yang kami naikkan. Kami mau datang di dalam ibadah karena kami mau memuliakan nama daripada Tuhan. Makasih Bapa untuk kebaikan daripada Tuhan yang boleh kami terima pada minggu ini, bahkan pada waktu-waktu yang akan datang, kami pun akan menerima segala kebaikan Tuhan. Kebaikan-Mu tidak pernah sirna, kebaikan-Mu selalu Engkau tujukan kepada setiap orang yang percaya akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tidak terhingga rasa syukur kami. Inilah kebaikan yang terbesar daripada Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Dan tolong firman yang akan kami dengar bersama-sama. Bersabdalah Bapa. Bukan daripada pikiran manusia, tetapi biarlah Tuhan bersabda melalui Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang hamba sampaikan boleh benar-benar datang daripada Tuhan yang mampu mengubah kehidupan kami menjadi kehidupan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Dan biarlah Engkau buat mujizat, meteraikan firman ini, Engkau sendiri meneguhkan dengan mujizat-mujizat, di mana yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Demikian juga Tuhan, yang berputus asa diberikan pengharapan baru. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kuasa di dalam ibadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita akan bersama-sama membahas mengenai tema yang saya ambil mengenai menabur dan menuai. Tepatnya, menabur angin, menuai puting beliung, atau menuai badai. Menabur angin akan berakibat menuai puting beliung atau badai. Di dalam kitab Nabi Hosea 8 ayat yang ke-7 dikatakan sebab mereka menabur angin. Ya, yang ditabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung, angin yang keras. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Artinya mereka menanam
tapi mungkin gagal tumbuh. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Sekali lagi karena kegagalan, jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Bukan kita yang menikmati hasil itu. Hukum tabur dan tuai itu dikenal di dunia pertanian. Orang yang menabur pasti akan menuai hasil yang ditaburkan. Secara umum demikian. Dan petani-petani yang mengerjakan hal itu memahami betul bahwa hasil yang dituai jauh melebihi yang ditaburkan. Yang ditaburkan sedikit. Tetapi yang dituai itu banyak. Ya, dan ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita menabur sedikit, maka kita juga akan menuai sedikit pula. Jika menabur banyak, menuai banyak. Ya, jadi hal ini dipahami bahwa hukum tabur dan tuai dipahami oleh para petani. Ya. Jadi kalau kita menabur, pasti kita akan menuai. Ya, menuainya juga istilahnya tidak sesuai tentu dengan yang ditaburkan. Ya. Menuainya itu lebih banyak dari yang ditaburkan. Kalau tidak demikian, maka para petani tidak akan mau mencari nafkah sebagai petani. Jelas sampai di sini? Kalau yang ditaburkan, kalau yang dituai, apa yang ditaburkan, itu lebih kecil daripada yang ditaburkan, ya, yang dituai lebih kecil dari yang ditaburkan, maka tidak ada seorang pun mau menjadi petani. Saat ini kita akan membicarakan hal ini di dalam hubungan dengan kehidupan rohani. Tidak lagi kita bicara tentang kehidupan pertanian, saudara sekalian. Tapi kita akan berbicara tentang kehidupan rohani. Maka firman Tuhan mengatakan, yang menabur dalam kejahatan akan menuai murka daripada Allah. Yang menabur dalam kebaikan akan menuai berkat daripada Allah. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Yang menabur dalam kehidupan menurut daging akan menuai kebinasaan yang kekal. Tapi yang menabur dalam kehidupan menurut pimpinan roh atau hidup di dalam roh, hidup menurut pimpinan roh akan menuai hidup yang kekal. Saya tidak akan membahas ini lebih jauh, tapi saya akan membahas ayat ini di dalam konteks, di dalam kaitan dengan keseluruhan Hosea pasal yang ke-8. Tentang kehidupan yang ditabur atau dilakukan oleh bangsa Israel. Kehidupan bagaimana yang ditabur oleh bangsa Israel? Mereka melangkahi perjanjian dengan Allah. Artinya, mereka menabur
kehidupan melanggar hukum daripada Allah. Tidak berpegang kepada hukum Allah. Atau kalau saya boleh istilahkan untuk saat ini adalah tidak berpegang kepada firman daripada Allah. Kembali kepada kata melangkahi perjanjian Allah. Apa yang dimaksud dengan perjanjian Allah? Perjanjian daripada Allah adalah perjanjian yang diikat antara Allah dengan manusia, antara Allah dengan bangsa Israel. Isi perjanjian dengan Allah melibatkan dua pihak. Yang pertama adalah umat Allah harus hidup taat kepada Allah. Itu isinya. Harus berpegang pada hukum Allah. Harus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Harus hidup sesuai dengan firman daripada Allah. Dan pihak yang kedua adalah pihak Allah. Maka Allah akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan bagian Allah apa? Memberkati mereka yang hidup taat kepada Tuhan. Tapi bila mereka melanggar perjanjian Allah, kembali kepada melanggar perjanjian Allah, tidak berpegang pada pengajaran daripada Allah atau hukum Allah, maka mereka akan menuai bukan berkat daripada Allah, melainkan bencana dan kesusahan akan menimpa mereka. Karena apa? Karena Allah tidak lagi berpihak pada mereka. Ya, jadi kalau Allah tidak berpihak kepada seseorang, maka jangan harap Tuhan itu akan memberkati. Bangsa Israel dikatakan di dalam Hosea 8, mereka berseru-seru ketika mereka mengalami kesusahan atau bencana oleh karena melanggar perjanjian dengan Allah. Mereka berseru-seru memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami kenal Engkau. Kami percaya kepada Engkau. Namun mereka percaya, tapi tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi ketika kesusahan melanda mereka, pasti mereka mencari pegangan, mencari pertolongan. Tapi Tuhan mengatakan, karena kamu menolak yang baik, apa itu yang baik? Menolak berkat kebaikan dari Tuhan, maka Tuhan membiarkan mereka sendirian, bergumul, berjuang, menghadapi musuh, ya, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Itu musuh yang mereka hadapi. Tanpa campur tangan Tuhan. Kecuali mereka bertobat. Mereka menyesali perbuatan dosa mereka. Dan mohon pengampunan dari Tuhan. Kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada hidup yang sesuai dengan perintah daripada Allah. Maka Allah akan mengampuni mereka. Dan Allah akan kembali menyatakan kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan mereka. Kembali kepada pelanggaran terhadap perjanjian, itu akan membuat, saya aplikasikan, kita sekalian orang-orang yang percaya tidak dapat menikmati berkat kebaikan dari Tuhan.
Lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bahwa mereka mungkin bekerja, menanam, namun menemui kegagalan. Tidak ada hasil yang dihasilkan oleh jerih lelah mereka. Andai kata berhasil pun, mereka tidak menikmati hasilnya. Ya, banyak orang, saudara-saudara sekalian, tidak diberkati. Mungkin dalam usaha mereka berhasil, tapi tidak diberkati untuk menikmati hasil usahanya. Mungkin dengan Tuhan izinkan dengan penyakit yang menimpa mereka. Penyakit darah tinggi, penyakit gula, sehingga mereka tidak bisa menikmati makanan yang enak. Yang mereka hanya nikmati, saudara sekalian, makanan yang tidak berasa. Apakah makanan itu asin atau manis? Tidak bisa menikmati jerih lelah mereka. Dan dikatakan bahwa orang lain akan menikmati hasil jerih lelah orang-orang yang melangkahi, yang melanggar perjanjian dengan Allah. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa pelanggaran terhadap perjanjian dengan Allah akan mengakibatkan kesengsaraan dalam kehidupan kita. Akan mengakibatkan bencana di dalam kehidupan kita. Akan mengakibatkan kita tidak mampu untuk mengatasi musuh yang datang dalam kehidupan kita. Mari kita ingat hal ini. Sekarang kita masuk, saudara sekalian, pelanggaran terhadap perjanjian Allah apa yang dilakukan oleh Israel. Yang pertama, mereka tidak meminta persetujuan Tuhan. Mereka tidak meminta izin daripada Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu secara umum. Nah, kita melihat, saudara sekalian, bahwa di dalam bagian ini, Hosea menunjukkan kepada Israel. Nah, kita perlu mengetahui sejarah bangsa Israel setelah kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Setelah pemerintahan daripada Salomo. Ya, di mana kerajaan Israel terpecah menjadi dua oleh karena dosa-dosa Salomo yang memiliki istri yang banyak. Bukan istri yang seiman, tapi yang tidak seiman. Sehingga akhirnya Salomo dialihkan keyakinan imannya juga kepada berhala-berhala, dewa-dewa bangsa lain. Dan akhirnya Tuhan murka, dibangkitkan murkanya. Ya, sekali lagi ini penting, saudara sekalian. Ya, di dalam seluruh Alkitab banyak disinggung di dalam perjanjian lama mengenai berhala. Tuhan murka. Dan akhirnya kerajaan Israel yang bersatu menjadi terpecah menjadi dua. Yaitu terpecah menjadi kerajaan Israel di sebelah utara, Northern Israel. Dan kerajaan Israel utara inilah yang disebut sebagai Israel. Di mana Hosea menuliskan firman Tuhan yang ditujukan kepada mereka. Dan kerajaan Israel Selatan
yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Jadi kita melihat saudara sekalian bahwa kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Israel di sebelah utara dan Yehuda di sebelah selatan. Dan Nabi Hosea berbicara tentang raja-raja Israel utara, di mana raja-raja mereka diangkat tidak berdasarkan persetujuan Tuhan. Padahal Tuhan berfirman dengan jelas kepada seluruh bangsa Israel sebelum terpecah menjadi dua. Di dalam Ulangan 17 ayat 15. Dikatakan, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan, Allahmu, yang harus kau angkat dari tengah-tengahmu, atau kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja di atasmu. Seorang asing, bukan saudaramu, seorang asing yang bukan berdarah sebagai orang Israel. Tidak boleh diangkat untuk menjadi raja. Inilah raja-raja di Israel Utara. Orang-orang yang menjadi raja tidak berdasarkan persetujuan Tuhan, tidak minta izin. Padahal itu hak Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk memilih dan mengangkat raja. Namun mereka merajakan raja di Israel. Oleh karena mereka mengangkat diri. Dan hal yang kedua oleh karena yang mendukungnya mengangkatnya menjadi raja. Dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak daripada Tuhan. Terhadap kehendak daripada Tuhan. Kita belajar dari ayat ini dua hal. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin itu tidak bisa mengangkat diri sendiri. Sekali lagi, kalau menjadi pemimpin itu tidak berhak mengangkat diri sendiri. Atau diangkat oleh rakyat, oleh massa yang mendukungnya. Tapi harus seizin Tuhan. Ini di dalam kegerejaan. Tidak boleh ada orang menjadi pemimpin gereja, ngangkat diri sendiri. Tapi harus seizin, harus Tuhan itu setuju. Karena itulah hak daripada Tuhan untuk memilih. Hal yang kedua, secara umum kita belajar, kalau kita melakukan segala sesuatu, kita harus meminta persetujuan Tuhan di dalam doa kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Sehingga boleh berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diharapkan. Jadi yang pertama, pelanggaran perjanjian Tuhan oleh karena mereka melanggar, tidak meminta persetujuan daripada Tuhan di dalam mengangkat raja-raja. Hal yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh Israel adalah membuat berhala. Nah, ini penting, saudara sekalian. Ya, Tuhan memberikan emas dan perak, memberikan kekayaan bagi bangsa Israel. Ini kebaikan daripada Tuhan. Ya, kalau kita mengiring kepada Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Tuhan memberkati kita. Dan ada orang-orang yang diberkati lebih lagi loh, saudara sekalian.
sehingga memiliki kekayaan. Ya, karena ini adalah berkat Tuhan, datang daripada Tuhan. Israel diberkati dengan berlimpah-limpah. Namun apa yang terjadi? Ternyata emas perak yang mereka miliki tidak menjadikan mereka semakin mencintai, semakin setia kepada Allah, si pemberi berkat. Jadi sekali lagi ingat, kalau kita diberkati, kita harus mencintai, harus setia kepada Allah yang memberikan berkat kepada kita. Namun yang dilakukan Israel adalah menyakiti hati Tuhan. Emas dan perak yang seharusnya mereka nikmati, itu dijadikan berhala-berhala. Emas dan perak digunakan untuk membuat patung anak lembu emas. Allah bangsa lain menjadi Allah bagi orang-orang Israel. Sehingga hal ini menimbulkan murka daripada Allah. Oleh karena mereka tidak mengkeep perjanjian daripada Allah. Mereka melanggar perjanjian Allah dengan tidak berpegang pada perjanjian tersebut. Apakah salah orang memiliki berhala? Salah besar. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, tidak boleh kita memiliki Allah lain selain Allah yang kita kenal, Allah yang merupakan kesatuan daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berhala adalah segala sesuatu, definisinya, yang disembah, dipuja, diutamakan, dikasihi lebih daripada Tuhan. Tentu bisa di dalam bentuk patung, bisa di dalam bentuk gambar, bisa di dalam bentuk batu, atau manusia hidup yang didewa-dewakan, bisa menjadi berhala di dalam kehidupan manusia. Bila itu disembah, dipuja, diutamakan, dikasihi lebih daripada Allah. Israel melanggar perjanjian dengan Allah karena menjadikan emas dan perak yang merupakan berkat Tuhan menjadi berhala. Firman Tuhan mengatakan apa? Keluaran 20 ayat 3-6. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini 10 hukum. Dimulai dengan kata-kata ini, saudara sekalian. Hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapanku selain Allah yang merupakan kesatuan daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi hidup orang-orang yang percaya. Tidak boleh. Ya. Mobil, rumah tidak boleh menggantikan Tuhan kita. Kita harus mengasihi si pemberi berkat, bukan mengasihi berkatnya. Orang yang mengasihi berkatnya bisa menjadikan berkat itu menjadi berhala dalam kehidupannya. Hukum yang kedua dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 3-6, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit. Apa yang ada di langit? Malaikat-malaikat, dewa-dewa yang dirupakan di dalam patung. Atau yang ada di bumi di bawah, yang bisa berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau orang-orang yang mati yang ada di bawah bumi. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi, yaitu binatang yang hidup di dalam air.
Firman Tuhan katakan, jangan sujud menyembah kepadanya, menyembah kepada patung-patung itu, atau beribadah kepadanya, selain kepada Allah Yahweh, yang tadi sudah saya sebutkan, Allah yang merupakan kesatuan daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi Allah yang kita sembah bersama-sama adalah Allah yang cemburuan. Namanya cemburu, dikatakan dalam firman Tuhan. Yang artinya apa? Artinya Allah yang mudah bangkit di dalam ketidaksenangannya. Allah yang mudah bangkit amarahnya bila kita menyembah Allah yang lain. Ya, jadi kita melihat pada waktu lalu saya katakan bahwa gereja itu adalah mempelai Kristus. Tidak boleh mengkhianati Kristus Tuhan kita. Ya, mempelai Kristus harus setia kepada Kristus. Satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Barang siapa yang menyembah kepada Allah lain, dikatakan dalam hukum Taurat ini, Tuhan akan membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Bapak kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya terkena murka daripada Tuhan. Terkena kutuk daripada Tuhan. Kepada keturunan ketiga dan keempat. Anak cucu juga kena, sampai kepada keempat adalah buyut, terkena murka daripada Allah. Dan mereka terkena murka Allah, karena mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang membenci Allah. Jadi orang yang berkhianat kepada Tuhan, dia membenci Tuhan. Dan mereka akan menerima pembalasan daripada Tuhan, bukan berkat Tuhan. Membenci Tuhan dengan menyembah Allah yang lain selain Allah Yahweh. Tapi janji Tuhan, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia. Akan menunjukkan belas kasihanku kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi adalah orang-orang yang berpegang pada perintah-perintahku. Inilah hukum Tuhan yang harus dipegang oleh Israel. Yang harus juga kita pegang dalam kehidupan kita. Jangan ada Allah lain di dalam kehidupan kita. Kita harus setia kepada Allah. Kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan kita mengkhianati Tuhan kita. Yesus pun di dalam perjanjian baru memperingatkan hal yang sama. Kepada mereka yang percaya. Kepada mereka yang mengikutnya. Kepada murid-muridnya. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi atau beribadah. Ya, kata serve dalam bahasa Inggris juga bisa berarti beribadah ya. Mengabdi, melayani, atau beribadah kepada dua Tuhan. Tidak boleh. Ya, kita mengabdi kepada satu Tuhan, bukan kepada dua Tuhan. Satu bos, bukan kepada dua bos. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi, melayani, beribadah kepada Allah dan kepada Mammon. Kita harus mengabdi kepada Allah. Dan tidak boleh mendua hati. Mengabdi kepada Allah juga, mengabdi kepada Mammon juga. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengabdi kepada Allah dan kepada Allah yang lain.
Dan itu pelanggaran. Mamon tidak boleh menjadi tuan kita. Karena hal itu melanggar perjanjian dengan Allah. Allah ingin supaya hanya Dia yang menjadi bos kita. Siapa yang menjadi bos kita? Allah. Tuhan kita Yesus Kristus. Ingin supaya Dia menjadi bos dalam kehidupan kita. Mamon tidak boleh menjadi tuan kita. Tapi sebaliknya, kita harus menjadi tuan atas mamon. Supaya kita dapat mengatur penggunaan uang. Karena mamon itu adalah uang. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan menjadi berkat bagi gereja dan sesama. Pelanggaran yang ketiga adalah pergi ke Asyur. Israel pergi ke Asyur untuk meminta pertolongan atas masalah yang mereka hadapi. Dengan menyokok Asyur. Dengan pemikiran kalau dapat uang, pasti Asyur akan menolong mereka. Ternyata perbuatan ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Barang siapa tidak bergantung kepada Tuhan, mereka melanggar perjanjian dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melindungi, bukan Asyur. Tapi sekali lagi Tuhan yang dapat melindungi kita. Tuhan yang dapat memelihara kita. Tuhan yang dapat menolong kita. Dialah penjaga Israel. Karena tidak mempercayai Tuhan, maka bencana yang mereka alami, justru Asyur berbalik menjadi bumerang. Bukan menolong, tapi menelan. Menduduki Israel. Menjarah Israel habis-habisan. Bahkan membawa tawanan-tawanan Israel ke dalam pembuangan di Asyur. Demikianlah bagi mereka yang tidak mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan mengenai hal ini di dalam Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu. Siapa penjaga kita? Tidak ada lain. Penjaga kita yang selalu mengawasi kita. Hanya Tuhan. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Dia naungan kita. Melindungi kita. Ketika panas terik menimpa kepada kita. Ketika kekeringan menimpa kepada kita. Maka Tuhan menjadi naungan yang menaungi kita, yang melindungi kita, yang memelihara kehidupan kita. Sehingga di dalam kekeringan, maka kita tetap dapat survive. Karena Tuhan yang menjadi penjaga kita. Dia ada di sebelah kanan kita. Artinya di sebelah kanan adalah melindungi, saudara sekalian. Sekali lagi melindungi, memelihara, menjaga kita. Suami istri. Kenapa suami harus di sebelah kanan? Selalu kalau berjalan harus di sebelah kanan. Karena suami itu memiliki kewajiban melindungi. Melindungi. Kalau dikatakan Tuhan di sebelah kananmu, maka Tuhan itu melindungi. Sekali lagi Mazmur 121 ayat 5. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Untuk kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Jangan mengandalkan sesuatu yang lain. Terutama di dalam segala masalah yang kita hadapi. Andalkan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu menjaga kita, melindungi kita, memelihara kehidupan kita.
Dia dapat melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia dapat menyembuhkan kita. Saya percaya kuasa Tuhan dapat menyembuhkan kita. Walaupun mungkin tidak secara langsung, melalui media, melalui tangan dokter, melalui obat-obatan, Tuhan dapat menyembuhkan kita. Tuhan yang dapat melindungi kita dari segala mara bahaya, musuh-musuh yang kita hadapi. Hanya Tuhan yang dapat melindungi. Tuhan yang dapat menjadi harapan bagi orang-orang yang percaya. Bagi orang-orang yang percaya, selalu ada pengharapan di dalam segala sesuatu yang dihadapi. Tuhan yang menjadi pengharapan kita. Sehingga kita tidak putus asa. Orang yang percaya tidak boleh putus asa. Karena Yesus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan yang dapat menghibur pada waktu kita berduka, pada waktu kita mengalami kesusahan. Dia yang dapat memberikan kekuatan kepada kita, memberikan sukacita, sehingga kita tidak larut di dalam segala kesusahan yang kita hadapi. Kesimpulan daripada firman ini, jika kita menabur di dalam kesetiaan terhadap perjanjian dengan Allah, berpegang pada perintah-perintahnya, maka kita akan menuai berkat yang berlimpah dari Tuhan. Saudara percaya itu? Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa, masuk dalam doa. Apa yang menjadi pergumulan daripada saudara-saudara sekalian, tetap percaya kepada Dia. Tetap percaya kepada perjanjian yang Tuhan adakan. Perjanjian di mana kita dituntut untuk hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, di dalam segala hal. Dan Tuhan akan menyatakan, mengerjakan bagiannya, memberkati kepada kita, melakukan yang baik dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengucapkan syukur untuk perjanjian daripada Tuhan yang diikat dengan kita sekalian. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan firman yang sudah diberitakan di dalam tangan-Mu. Apa yang ditabur akan dituai. Dan biar ini diingatkan di dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh menabur di dalam kebaikan. Supaya kami boleh menabur kehidupan di dalam pimpinan Roh Allah. Supaya kami boleh menabur di dalam doa kami, tidak lelah berdoa. Supaya kami boleh menabur di dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Di dalam kesetiaan kami terhadap perjanjian daripada Tuhan. Supaya kami boleh menuai berkat kebaikan daripada Allah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati Bapa. Engkau lawat saat ini. Kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kalau ada yang berputus asa, berikan pengharapan baru. Kalau ada yang susah, hiburkan. Supaya sukacita anak-anak-Mu tidak sampai lenyap.
Kami mau serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan kami. Berkati semua yang hadir. Berkati Tuhan pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati kehidupan rohani mereka supaya boleh bertumbuh. Tumbuh terus menjadi serupa dengan Kristus di dalam ketaatan yang sempurna, yang tidak ada cacat celahnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan sekali lagi Tuhan, ibadah ini dalam tangan-Mu, dan kalau kami mengakhirinya, maka kami yakin kami boleh pada saat ini Tuhan menerima berkat melalui ibadah ini dalam kehidupan kami. Dan kini, saudara sekalian, biarlah Engkau, kemanapun Engkau berada, hendaknya Engkau menjadi saksi daripada Tuhan, supaya melalui hidupmu, melalui perkataanmu, melalui perbuatanmu, nama Yesus dimuliakan, nama Allah dibesarkan. Dan kini terimalah berkat daripada Allah. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai kemanapun engkau pergi. Kasih daripada Allah, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati merespons dengan kata Amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Bye.